Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tengku Isyang Rabani. Sebagai tugas UAS saya akan menjelaskan tentang kalimat. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat? Menurut Soelistiowati, kalimat adalah bagian terkecil ujaran atau teks yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara kebahasaan. Dalam wujud lisan, kalimat diiringi oleh alunan titi nada, disela oleh jeda, diakhiri oleh intonasi selesai, dan diikuti oleh kesenyapan yang memustahilkan adanya perpaduan atau ambilasi bunyi. Dalam wujud huruf Latin, sebuah kalimat ditandai dengan adanya berbagai tanda baca yang menunjukkan seperti apa kalimat harus dibaca. Kalimat memiliki fungsi sintaksis, jabatan kata atau peran kata, di mana memiliki unsur-unsur seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Unsur kalimat. Terdapat 5 unsur kalimat, namun kalimat dikatakan baku jika terdapat sekurang-kurangnya terdiri dari 2 unsur, yaitu subjek dan predikat. Sedangkan objek, pelengkap, dan keterangan boleh ada ataupun tidak di kalimat. Yang pertama, subjek. Subjek adalah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, tindakan, keadaan, masalah, atau segala sesuatu hal yang menjadi pokok suatu pembicaraan dan dapat diterangkan oleh predikat. Subjek berfungsi untuk dapat diisi oleh kata benda atau frasa nomina klausa maupun frasa verba. Seperti yang terlihat dalam contoh, kata-kata yang di blok hitam ditebalin adalah subjek. Predikat. Apa itu predikat? Predikat adalah bagian kalimat yang berfungsi memberitahu atau menerangkan tindakan atau melakukan perbuatan subjek dalam sebuah kalimat. Dengan kata lain, predikat menerangkan tindakan atau keadaan subjek dan predikat serta menyertakan sifat atau keadaan subjek termasuk juga untuk pernyataan yang dimiliki oleh subjek. Contoh predikat telah ditebalin seperti berjalan, sedang mencuci, terkena banjir, kehilangan sinyalnya. Jadi predikat ini setelah subjek. Lanjut. Objek. Objek adalah bagian kalimat yang menjadi sasaran tindakan subjek dan melengkapi fungsi predikat. Karena sebagai pelengkap predikat, maka biasanya objek selalu di belakang predikat. Sama halnya dengan subjek, biasanya objek diisi oleh nomina atau frasa nomina dan juga klausa. Fungsi objek dapat berubah menjadi subjek jika kalimat tersebut diubah menjadi kalimat pasif. Contoh, kalimat aktif, Ihsan belajar ilmu komputer dari laptop. Subjek di kalimat aktif adalah Ihsan, sedangkan objek di kalimat aktif adalah laptop. Namun di kalimat pasif, laptop menjadi subjek dan Ihsan menjadi objek. Yang berikutnya ada pelengkap. Merupakan kalimat yang berfungsi sebagai pelengkap predikat. Hampir sama dengan objek, hanya saja kalau objek dapat berfungsi sebagai subjek, sedangkan kalau pelengkap tidak dapat berfungsi sebagai subjek dalam kalimat pasif. Contoh, tubuhnya berlumuran keringat. Langit malam ini bertaburan bintang-bintang. Adik membelikan kucingnya makanan kucing. Keterangan. Keterangan merupakan bagian kalimat yang menerangkan lebih lanjut tentang subjek, predikat, dan juga objek dalam sebuah kalimat. Dapat ditempatkan di mana saja atau bersifat mana suka. Boleh diletakkan di awal, tengah, atau akhir kalimat. Dapat berupa adverba, frasa nomina, frasa preposisional, atau juga dapat berupa klausa. Namun jangan sampai merubah makna sebuah kalimat. Nah, dalam contoh itu, di sini merupakan keterangan waktu di mana yaitu pagi hari. Di contoh yang pertama, pagi hari berada di akhir kalimat. Contoh yang kedua, pagi itu berada di awal kalimat. Dan contoh yang ketiga, pagi itu berada di tengah kalimat. Jadi keterangan ini bisa di akhir, bisa di awal, dan bisa di tengah kalimat. 14 jenis kata keterangan ya. Di sini ada contoh-contohnya. Bisa kalian langsung lihat saja. Ini semua contoh-contoh keterangannya. Ada keterangan cara, keterangan ada, keterangan alat, keterangan tujuan, keterangan sebab, keterangan akibat, keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan derajat,
keterangan pelaku, dan keterangan perlawanan berbanding. Lalu ada juga keterangan syarat, keterangan kepastian, keterangan pembatasan, dan juga yang terakhir ada keterangan aspek. Nah, keterangan aspek ini, kata adverbial ini menyatakan keberlangsungan suatu kegiatan atau peristiwa. Kata keterangan aspek dibedakan lagi menjadi 3 jenis, yaitu aspek duratif, aspek inkoaktif, aspek perfektif. Nah, misalnya yang duratif itu nenek sedang mandi saat telepon berdering. Adik bayi sedang tidur pulas di gendongan ibunya. Saat Pak Pos datang, ibu sedang ke pasar. Maka aspek duratif ini dapat kita simpulkan memiliki kata sedang. Sedangkan aspek inkoatif, acara akan segera dimulai dalam 10 menit lagi. Konser dimulai ketika penontonnya sudah padat. Kami segera berteduh di warung makan itu saat hujan mulai turun. Dapat kita simpulkan juga di sini, aspek inkoatif adalah memiliki kata di awalnya itu mulai. Lalu ada aspek perfektif. Lia sudah selesai mengerjakan soal ujian, Boy sudah selesai membaca semua komik itu. Maka aspek perfektif dapat kita artikan sebagai kata sudah selesai. Jadi ketiga ini, yang pertama itu aspek duratif itu sedang terjadi. Yang kedua itu aspek inkoaktif itu akan segera dimulai atau mulai, sedang dimulai awalnya. Dan aspek perfektif itu ketika sebuah kegiatan selesai. Nah, di sini ada jenis-jenis kalimat. Jenis kalimat pertama adalah subjek predikat. Ada tipe subjek predikat. Yang kedua tipe subjek predikat objek. Yang ketiga tipe subjek predikat pelengkap. Yang keempat ada subjek predikat keterangan. Dan yang kelima ada subjek predikat objek pelengkap. Dan keenam subjek predikat objek keterangan. Jenis kalimat. Jenis kalimat berdasarkan bentuknya, kali ini saya hanya akan membahas jenis kalimat yang berdasarkan bentuknya saja, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang hanya mempunyai satu gagasan utuh terdiri atas satu subjek dan satu predikat, dan biasanya berbentuk klausa. Namun, jika predikat berbentuk verba transitif, maka unsur objek diperlukan untuk melengkapi unsur predikat. Kalimat tunggal bisa mempunyai pola subjek, predikat, objek. Contoh, KPK dan pemerintah bersatu memberantas korupsi. Yang kedua, kalimat majemuk. Kalimat majemuk merupakan kalimat yang dibentuk dari gabungan dua atau lebih klausa. Kalimat majemuk dibagi menjadi dua, yaitu kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk setara, ciri-ciri kalimat majemuk setara adalah dibentuk dari dua atau lebih kalimat tunggal. Kedudukan kedua kalimat tersebut sederajat, terdapat konjungsi seperti dan, maupun, tetapi, sedangkan, atau lalu. Sedangkan kalimat majemuk bertingkat, ciri-ciri kalimat majemuk bertingkat adalah dibentuk dari dua atau lebih kalimat tunggal, kedudukan kedua kalimat tersebut tidak sederajat. Jadi yang setara itu sederajat dan kalimat bertingkat itu tidak sederajat. Terdapat konjungsi seperti ketika, andaikan, walaupun, karena, seakan-akan, sehingga, bahwa, agar, andai kata, dan sebagainya. Sebagaimana. Lalu ada kalimat efektif. Tentunya kita tidak mau salah dalam melontarkan sebuah kalimat ataupun tidak rapi dalam tatanan bahasa kita sehari-hari. Maka dari itu, kita dapat belajar tentang kalimat aktif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah, menurut Haji Dalman dalam kreasi menulis, berpendapat kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki potensi untuk menyampaikan pesan, ide, gagasan, atau informasi secara utuh, jelas, dan tepat, sehingga pembaca dapat memahami maksud yang diungkapkan penulis. Ciri kalimat efektif, memuat unsur kalimat dengan lengkap dan tepat. Unsur tersebut antara lain subjek, predikat, objek, atau keterangan, menaati ejaan dan kaidah kebahasaan yang baku, memilih diksi yang secara tepat, memadankan struktur bahasa dengan jalan pikiran yang logis dan sistematis, ide pokoknya tersampaikan dengan jelas, menggunakan kata yang tepat dan tidak bertele-tele, memanfaatkan variasi struktur kalimat. Syarat-syarat kalimat. Nah, materi kita yang terakhir adalah syarat-syarat kalimat ini. Yuk, langsung saja kita ke materinya.
Satu, kesatuan gagasan, adanya subjek dan predikat yang jelas. Tidak terdapat subjek ganda, tidak menggunakan kata penghubung antar kalimat dalam kalimat tunggal, predikat kalimat tidak dilalui oleh kata yang. Koherensi yang baik dan kompak. Koherensi rusak karena tempat kata dalam kalimat tidak sesuai dengan pola kalimat. Kepaduan sebuah kalimat akan rusak pula karena salah mempergunakan kata-kata depan, kata penghubung, dan sebagainya. Kesalahan lain yang dapat merusak koherensi adalah pemakaian dua kata yang maknanya tumpang tindih. Kesalahan lain yaitu salah menempatkan keterangan aspek, sudah, telah, akan, belum, dan lain-lain. 3. Penekanan. Mengubah posisi kata, frasa dalam kalimat menggunakan repetisi kata atau kalimat, pertentangan kata atau frasa, partikel penekanan lah, pun, kah. 4. Variasi. Variasi sinonim kata, variasi panjang pendeknya kalimat, variasi penggunaan bentuk me dan di, variasi dengan mengubah posisi dalam kalimat, dan yang kelima ada paralelisme, merupakan menempatkan gagasan yang sama penting dan sama fungsinya ke dalam suatu struktur gramatikal yang sama. Yang keenam, penalaran atau logika, suatu proses berpikir yang berusaha untuk menghubungkan fakta-fakta menuju kepada suatu kesimpulan yang masuk akal atau logis. Sekian pembahasan saya tentang kalimat. Saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah atau kata-kata saya yang tidak enak didengar atau tidak nyaman didengar. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.